Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdaneli akan menjelaskan contoh kasus mengenai nilai saham. Baik, untuk contoh kasus pertama yaitu suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp6.000. Pada tanggal 28 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 900.000 lembar saham biasa dengan harga Rp10.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp9 miliar yang terdiri dari modal saham biasanya yang diperoleh dari 900.000 dikali Rp6.000, maka hasilnya 5.400 juta. Agio saham biasanya 900.000 dikali Rp4.000, hasilnya 3.600 juta. Maka total kas yang diterima yaitu 9 miliar rupiah. Nah, pada tanggal 27 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasarnya Rp16.000. Maka nilai total saham treasury itu ialah 100.000 lembar dikali Rp16.000, maka diperoleh 1.600.000 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember tahun ini, sebanyak 20.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 360 juta, yang terdiri dari modal saham treasury 20.000 dikali Rp16.000 diperoleh 320 juta. Agio saham treasury-nya 20.000 dikali Rp2.000 diperoleh 40 juta rupiah. Maka total kas yang diterima yaitu 360 juta rupiah. Pada tanggal neraca 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 80.000 lembar, diperoleh dari 100.000 lembar pada tanggal 27 November dan dijual 20.000 lembar pada tanggal 15 Desember. Nilai dari saham treasury ini adalah sebesar 1.280 juta rupiah yang diperoleh dari 1.600 juta dikurang 320 juta. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk akhir tahun ini adalah sebesar Rp650 juta rupiah, maka penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut. Modal disetor terdiri dari modal saham, yaitu saham biasa dengan nominal Rp6.000, diotorisasi sebanyak 2 juta lembar, 900 lembar dikeluarkan dengan harga Rp10.000, dan 820.000 lembar yang beredar sebesar Rp5.400 juta rupiah. Maka total modal sahamnya ialah Rp5.400 juta rupiah. Tambahan modal disetor, agio saham biasa 3.600 juta, agio saham treasury 40 juta. Maka total tambahan modal disetor ialah 3.640 juta rupiah. Sehingga total modal disetor yaitu 5.400 juta ditambah 3.640 juta diperoleh 9.040 juta rupiah. Ditambah dengan laba ditahan Rp650 juta rupiah, maka total modal disetor dan laba ditahan ialah 9.690 juta dikurangi dengan saham treasury 1.280 juta rupiah, maka total ekuitasnya ialah 8.410 juta rupiah. Berikutnya yaitu contoh kasus 2. Dari kasus 1 tadi, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak pada tanggal 28 Februari dijual sebanyak 900.000 lembar, tanggal 27 Februari membeli sebanyak 100.000 lembar, maka jumlah saham biasa yang beredar ialah 800.000 lembar. Tanggal 15 Desember dijual kembali sebanyak 20 lembar, maka jumlah saham beredar pada akhir tahun ialah 820.000 lembar. Nah, berapakah nilai total ekuitas pada akhir tahun? Jawabannya ialah nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah Rp8.410 juta rupiah. Karena perusahaannya mempunyai sebuah kelas saham biasa saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar Rp10.256.000.
yang diperoleh dari 8.410.000.000 rupiah dibagi 820.000 lembar saham. Berikutnya yaitu contoh kasus 3. Sama seperti kasus 1 tadi, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 150.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar Rp10.000 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 100.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar Rp15.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar modal saham preferen Rp100.000 kali Rp10.000 diperoleh 1 miliar, agio saham biasa Rp100.000 dikali Rp5.000 diperoleh 500 juta. Total kas diterima ialah Rp1.500.000.000. Nah, untuk penyajian ekuitas untuk saham preferen dan saham biasa yang terdapat di neraca yaitu sebagai berikut. Modal di sektornya yaitu terdiri modal saham 7%, saham preferen nominal 10.000, kumulatif 150.000 lembar otorisasi dan 100.000 dikeluarkan dan beredar. Nah, diperoleh 1 miliar. Berikutnya saham biasa nominal Rp6.000 diotorisasi sebanyak 2 juta lembar, 900.000 lembar dikeluarkan dengan harga Rp10.000 dan 820.000 beredar dengan angka perolehan 5.400.000.000. Maka total modal saham ialah 6.400.000.000. Tambahan modal di sektor agio saham preferen 500 juta, agio saham biasa 3.600.000 juta, agio saham treasury 40 juta. Maka total tambahan modal sektor ialah 3.640 juta. Dan total modal di sektor ialah 10.040 juta. Ditambah dengan laba ditahan 650 juta diperoleh 10.690 juta dan dikurangi dengan saham treasury sebesar 1.280 juta, maka diperoleh total ekuitas 9.410 juta rupiah. Berikutnya yaitu contoh kasus 4. Misalnya lamanya dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Nilai nominal saham preferen ialah 100.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan Rp10.000 diperoleh 1 miliar rupiah. Dividen saham preferen 100.000 dikali 7% dikali Rp10.000 diperoleh 70 juta. Maka ekuitas saham preferen ialah 1.070 juta. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp10.171 per lembarnya. Diperoleh dari 9.410 juta dikurang 1.070 juta dibagi dengan 820.000 lembar saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus 5. Jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas dalam preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya atau call price, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusannya adalah sebesar Rp14.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Nilai nominal saham preferen 100.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan Rp14.000, maka diperoleh 1.400 juta. Dividen saham preferen 100.000 dikali 7% dikali Rp10.000 diperoleh 70 juta. Maka ekuitas saham preferen ialah 1.470 juta. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp9.683 per lembarnya. Diperoleh dari 9.140 juta dikurang 1.470 juta rupiah dibagi 820.000. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.